Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat sudah hampir seminggu lebih menjelang selesai lebaran ya. Saya hari ini mencoba menaiki salah satu transportasi untuk menyeberang dari Penajam menuju ke kota Balikpapan. Biasa kalau hari begini nih didominasi oleh para pengendara roda 2, baik yang akan bepergian ke Samarinda maupun ke Balikpapan. Oke teman-teman, ikuti vlog saya kali ini menaiki kapal feri dari Penajam menuju ke Balikpapan. Let's go. Oke teman-teman, jadi di libur terakhir pasca lebaran didominasi kendaraan roda 2 ya teman-teman. Karena kendaraan roda 2 ini rata-rata adalah para mahasiswa atau mahasiswi yang akan berkuliah di kota Samarinda. Kenapa sekarang pelabuhan feri atau penyeberangan feri dari Balikpapan ke Penajam atau Penajam ke Balikpapan itu sepi dari kendaraan roda 4? Karena sekarang di daerah kawasan Petung yang tembus ke ibu kota Nusantara itu jalannya udah bagus teman-teman. Jadi kebanyakan para pengendara roda 4 itu lebih memilih jalan lewat Silkar dan Sepaku. Kalau naik feri ini dari Penajam itu dikenakan tarif sebesar 370.000. Lumayan buat beli bahan bakar. Kalau 370.000 itu udah sampai Samarinda ya. Jadi tergantung situasional saja buat teman-teman mau pilih lewat jalan mana, Silkar Sepaku atau lewat pelabuhan feri ini. Kalau di Penajam ini walaupun pelabuhannya sudah 2 ya teman-teman, jadi kapal tetap mengantri. Ini kapal feri dari arah Balikpapan, dia akan sandar di pelabuhan Penajam ini. Jadi mengantri ya, dia berputar-putar di sekitar Teluk Balikpapan. Opsinya ada 2 teman-teman, kalau yang ingin menyeberang dari Balikpapan ke Penajam maupun sebaliknya bisa naik speed. Nah ini speedboat atau naik feri Klotok, itu yang di sana tuh, feri Klotok, atau naik feri milik ASDP seperti ini. Jadi alternatifnya cukup banyak. Kalau untuk motor dari Penajam itu dikenakan tarif sekitar 40.000 lebih. Kalau mobil kendaraan roda 4 itu kena tarif 310.000 ya, sudah sama penumpang. Nah ini feri Klotok untuk naik motor, ini kena tarifnya juga 40.000 untuk satu kali menyeberang. Nah untuk penumpangnya banyak ya, dari para penumpang kendaraan roda 2 ya, yang ingin ke Samarinda maupun ke Balikpapan. Suasana siang ini cukup panas ya teman-teman, baik di Penajam maupun di kota Balikpapan. Jadi seberang sana itu kota Balikpapan. Jadi ini dipisahkan oleh selat Teluk Balikpapan, bukan selat ya, Teluk Balikpapan. Nah ini untuk speed teman-teman, transportasinya banyak ya untuk menyeberang. Kalau yang mau cepat bisa pakai speed, tapi nggak bisa pakai naikkan kendaraan. Kalau naik feri Klotok hanya bisa naik kendaraan sepeda motor saja. Kalau naik feri, mobil sama motor itu bisa. Cuman kalau naik feri ASDP antri yang cukup lama ya, antriannya seperti yang di depan nih, ada 2 kapal feri lagi antri ini. Dia harus mutar-mutar, nanti ini keluar ferinya baru dia bisa sandar di pelabuhan Penajam.
tali di belakang udah dilepas, jadi persiapan untuk berangkat ya kapal feri menuju ke Balikpapan. Nah, ini kan didominasi kebanyakan para kendaraan roda 2 ya teman-teman, karena ini memang pas hari libur terakhir, baik hari libur anak sekolah maupun anak kuliahan, karena besok hari Selasa mereka harus sudah tiba di kampus atau sekolah karena sudah usai libur lebaran. Nah, ini kapal feri ini jalan, maka kapal feri yang di depan itu bersandar. Kita lihat. Ya, ini ya teman-teman. Jadi kapal ini jalan. Nah, ini sudah jalan meninggalkan Kabupaten Penajam, maka kapal yang satu itu bersandar, satunya itu gantian nanti. Jadi dia masih mutar-mutar. Inilah kesibukan di kawasan Pelabuhan Penajam ya, baik di Pelabuhan Feri. Nah, itu dia Pelabuhan Feri, maupun di Pelabuhan Speed maupun Feri Klotok. Kesibukannya di siang hari ini sekitar jam 2 siang. Kita akan menyeberang ke Pelabuhan Feri Karingau, itu ada di daerah sana, itu Balikpapan. Kalau Pelabuhan Feri Klotok sama Speed dia ada di Kampung Baru, jadi tidak di Karingau ya. Nah, kalau Pelabuhan Feri Klotok itu di sana, Kampung Baru, dekat. Kalau yang Pelabuhan ASDP dia di daerah Karingau sebelah sana. Ini suasana di sekitar Teluk Balikpapan. Nah, itu kapal yang tadi sempat berputar-putar gantian. Dia masuk ke line up-nya untuk siap bersandar di Pelabuhan Feri Penajam. Buat teman-teman, jadi ada 3 pilihan ya sebenarnya. Kalau untuk jalan itu sekitar 2 atau 3 pilihan. Teman-teman bisa lewat feri milik ASDP atau speedboat atau lewat feri Klotok, dan bisa juga teman-teman lewat simpang 3 Petung ya. Nanti tembusnya di desa Kecamatan Sepaku atau di Semoy, yang mana jalur tersebut menuju ke kawasan IKN, Ibu Kota Nusantara. Cuman memang sekarang jalannya udah bagus, cuman kalau untuk jarak warga yang khususnya Balikpapan itu memutar dia, naik dulu ke daerah Samboja, simpang 3 Samboja, baru masuk ke daerah Sepaku, mutar. Memang tidak lewat jalan feri, jadi dia lewat wilayah Petung atau Sepaku. Nah, semoga ke depan dengan adanya proyek jalan tol dari Balikpapan ke IKN itu bisa memangkas waktu ya, memangkas waktu untuk menuju ke Penajam Pasir Utara selain dari lewat feri. Sebenarnya kondisi di sekitar Teluk Balikpapan, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Teluk Balikpapan. Contohnya saja Bayan Terminal Kol Balikpapan miliknya Bayan Group, itu ada di depan. Nggak jauh dari terminal Balikpapan Kol, agak geser lagi ke daerah sana itu pelabuhan Peti Kemas Karingau ya, TPK Karingau, Kota Balikpapan. Jadi di sekitar wilayah ini juga ada nama yang dinamakan Jembatan Pulau Balang. Nah,
jembatan Pulau Balang itulah cikal bakal nanti yang akan terhubung dengan jalan tol IKN menuju Balikpapan ke IKN. Saat ini dalam proses pengerjaan ya jalan tolnya, semoga cepat terrealisasikan, cepat selesai, jadi bisa memangkas waktu yang lebih pendek lagi. Kalau yang di depan inilah kapal yang ingin ke rig minyak ya, karena Balikpapan ini terkenal dengan rig minyak offshore. Jadi ini kapal supply baik mengantar karyawan atau kebutuhan sehari-hari di rig. Keadaannya teman-teman cukup ramai, apalagi nanti IKN sudah jadi 100%, maka ini akan menjadi sarana lalu lintas untuk kebutuhan di wilayah IKN selain lewat jalur darat. Jadi apabila feri dari Penajam sudah sampai di Pelabuhan Karingau Balikpapan, maka dia akan bergantian ya teman-teman. Jadi ini ada salah satu feri yang akan keluar menuju ke Penajam. Jadi feri yang dari Penajam nanti akan masuk ke Pelabuhan Feri Karingau untuk bersandar. Di Pelabuhan Feri Karingau ini tidak hanya melayani rute Penajam Balikpapan, tetapi juga melayani rute seperti Balikpapan ke Palu dan Balikpapan ke Mamuju. Untuk jadwal itu tidak tiap hari, ada jadwal khusus sendiri ya. Jadi ada Balikpapan Palu dan Balikpapan ke Mamuju. Jadi sangat ramai ya teman-teman kalau pas hari terakhir libur lebaran ya. Pelabuhan ini selalu ramai. Nanti kita akan lihat, sepertinya di depan itu ada kapal yang baru datang entah dari Mamuju atau Palu. Itu banyak penumpang yang udah turun ke Pelabuhan Karingau Balikpapan. Oke teman-teman, setelah kita berlayar kurang lebih 20 menit dari Penajam ke Balikpapan, akhirnya kita tiba di Pelabuhan Feri Karingau, Kota Balikpapan. Jadi disinilah tempat bersandar kapal-kapal feri baik dari Penajam ke Balikpapan maupun sebaliknya. Dan selain itu ada juga rute kapal di feri Pelabuhan Karingau ini, tujuan dari Balikpapan ke Mamuju maupun Balikpapan ke Palu. Jadi tidak hanya melayani rute Penajam Balikpapan saja, tetapi melayani lintas provinsi ya teman-teman. Nah, ini kita sudah keluar dari kapal feri. Di sebelah itu juga salah satu feri yang dari Penajam baru tiba di Pelabuhan Feri Karingau, Kota Balikpapan. Yang di depan itulah kapal yang melayani trayek dari Balikpapan ke Mamuju. Nama kapalnya itu KMP Laskar Pelangi ya. Kalau yang melayani Balikpapan Palu itu Swarna Kartika, milik dari Jembatan Nusantara. Nah, ini banyak sekali penumpang baru datang entah dari Mamuju atau dari Palu. Memang cukup padat pelabuhan ini karena melayani rute antar provinsi ya teman-teman, yaitu ke Palu dan Mamuju. Jadi kita nggak sempat lihat, harusnya kita keluar ke arah kiri, tetapi karena di sana sepertinya antri, akhirnya kita
belokkan ke arah kanan dan akan langsung keluar menuju ke kota Balikpapan. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Mamuju atau Palu, teman-teman bisa naik dari pelabuhan feri Karingau ini. Untuk jadwal kapal, teman-teman bisa lihat di Instagramnya Jembatan Nusantara. Di situ jadwal terupdate kapal-kapal yang ingin menuju ke Mamuju maupun ke Palu. Semoga ke depan saya bisa mencoba salah satu rute ya, biar bisa ngevlog. Oke teman-teman, cukup sekian vlog saya dari Penajam ke Balikpapan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.